Shalom kasih Kristus, salam tahun 2023, waktunya mengalami terobosan. Oh iya, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Saya berharap saudara dan kita semua semakin menyatu dengan Tuhan agar pikiran, perasaan, dan perbuatan kita senantiasa memperkenankan Tuhan. Mari bawa hidup kita untuk tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar firman yang kita terima semakin berakar, yang memberi kekuatan, pertumbuhan, dan menghasilkan buah kehidupan yang menyukakan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu pada hari ini, semua karena kasih dan anugerah-Mu, sehingga kami kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan hari ini. Biarlah firman yang disampaikan sungguh memberikan satu kekuatan di dalam iman percaya kami. Tuhan, pimpin kami, dan biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan satu hikmat kepada hamba-Mu yang menyampaikan, dan biarlah kami juga dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan, bahkan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, ini yang menjadi satu kerinduan, agar kami dan keluarga kami senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Kasih Kristus melekat dalam Tuhan bertema pengkhianatan otoritas. Terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kasih Kristus, kita dan banyak orang mengetahui bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan, lalu diberi kuasa untuk menjaga, mengatur, dan memelihara atas seluruh bumi. Tercatat dalam Kejadian 1 ayat 26. Otoritas ini diberikan langsung oleh Sang Pencipta kepada manusia untuk menjalankan tugasnya di bumi. Tetapi otoritas yang sebenarnya yang diberikan Allah Sang Pencipta kepada manusia, terjadi pengkhianatan yang dilakukan iblis dengan mempengaruhi manusia. Dalam memberikan otoritas tentunya Tuhan juga memberikan aturan agar kehidupan manusia selaras dengan prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang ditetapkan untuk manusia lakukan. Jika gagal mengikuti prinsip-prinsip dan hukum-hukum, maka akan berada di luar perlindungan dari otoritas Tuhan, dan itu akan berada dalam bahaya. Manusia pertama keluar dari batasan otoritas yang diberikan oleh Tuhan, yaitu tidak melakukan seperti yang Tuhan perintahkan sesuai dengan otoritas yang diberikan, melainkan menginginkan kekuasaan yang lebih besar lagi. Dari mana keinginan manusia pertama ini muncul? Tentunya dari setan. Ia adalah makhluk sorgawi yang dicampakkan dari sorga, dan ia juga merupakan musuh Tuhan yang memberontak otoritas Tuhan. Setan menipu manusia sehingga manusia kehilangan jati diri dan mengorbankan kehidupan yang berharga dan otoritas yang Tuhan berikan pada manusia pertama. Otoritas adalah sebuah kepercayaan yang diberikan kepada kita, dan itu bukan milik kita. Bila kita menyalahgunakan, berarti itu pengkhianatan terhadap kepercayaan yang telah diberikan pada kita. Otoritas yang sudah dipercayakan seharusnya digunakan sesuai dengan otoritas yang diberikan. Ini dapat diartikan melanggar kesetiaan kepada Sang Pencipta, pemberi otoritas. Adam dan Hawa lebih mendengarkan iblis sebagai pemberi otoritas palsu, dan hasilnya adalah bencana. Karena manusia meninggalkan otoritas Allah yang telah diberikan pada manusia atas bumi, manusia memberikannya kepada iblis. Itulah sebabnya iblis disebut ilah zaman ini, tercatat dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang keempat. Karena iblis merebut kekuasaan di bumi dan akibatnya mendatangkan malapetaka atas bumi, dan dampaknya pun terjadi terhadap manusia, sehingga kehidupan menjadi sulit, rumit, mengecewakan, dan memberatkan. Sebagaimana dikatakan dalam Kejadian 3 ayat 17-18. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Inilah akibat dari pilihan untuk tinggal di luar otoritas yang sebenarnya.
siapapun yang meninggalkan otoritas yang sebenarnya dari Tuhan, pada akhirnya akan merusak diri sendiri karena tidak ada lagi di bawah perlindungan dan penjagaan yang nyaman, bahkan harus dibuang dari tempat kediamannya, yaitu tempat di mana diciptakan untuk menjalankan otoritas. Sehubungan dengan membuang otoritas yang diberikan, dalam surat Yudas 1 ayat 6 mengatakan, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batasan-batasan kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Tuhan telah memberikan posisi-posisi otoritas pada para malaikat, tetapi para malaikat berada di luar pemerintahan dan terpisah dari otoritas mereka sebelumnya. Mereka meninggalkan tugas-tugas awal ketika mereka memberontak terhadap otoritas tertinggi Tuhan. Malaikat maupun manusia sama-sama melakukan pengkhianatan, yaitu meninggalkan otoritas. Walau malaikat dan manusia sama meninggalkan otoritas Tuhan, malaikat tetap berada dalam kegelapan, sedangkan manusia tidak harus tetap berada dalam kegelapan. Mengapa? Karena malaikat tidak diberi otoritas oleh Sang Pencipta, yaitu Bapa Surgawi. Dan Bapa dalam Yesus Kristus memindahkan umatnya agar tidak ada dalam kegelapan selamanya, yaitu dengan membangun hubungan yang dipulihkan dengan Bapa Surgawi dan otoritas yang dibaharui, di mana sifat otoritas yang sebenarnya bukan tentang memiliki kendali penuh dengan memerintah atas orang lain, melainkan menggunakan karunia-karunia yang telah diberikan kepada kita untuk melayani. Kita yang diberi otoritas oleh Tuhan tidak diperbolehkan menambah dan mengurangi atau mengubah apapun yang telah ditetapkan, untuk tetap menjaga agar kita tidak menjadi pengkhianat dan tetap melakukan perintah Tuhan yang sebenarnya. Kita harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 5 sampai dengan 7, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus memberitahukan berita ini berarti Yesus adalah pribadi resmi yang menerima mandat secara langsung dari Bapa Surgawi. Jadi melalui Yesus inilah pengkhianatan terhadap otoritas Tuhan yang telah dilakukan oleh manusia dapat dilahirkan kembali atau dibaharui. Karena Yesus adalah akses resmi kepada Sang Pencipta. Yesus utusan resmi yang memperbaiki otoritas yang rusak dengan memberikan kita kembali kehidupan baru. Walau manusia telah melakukan pengkhianatan, mari datang kembali pada Yesus dan Dia membarui otoritas karena Yesus punya kuasa untuk memulihkan otoritas tersebut. Untuk memahami kuasa otoritas dalam Yesus, baca di rumah Yohanes 5 ayat 21-23, Yohanes 10 ayat 17 sampai dengan 21, pasal 17 ayat 2 sampai dengan 4, Markus 2 ayat 10, Yohanes 1 ayat 12. Kasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih buat firman hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk kami tidak berkhianat tentang otoritas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami harus melakukan kebenaran firman-Mu dengan sepenuhnya, sehingga kami bukan orang-orang pengkhianat, tapi kami adalah orang-orang pilihan Allah yang tetap menjalankan kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami. Pimpin kami supaya kami tetap setia dalam Engkau. Ini doa kami dalam nama Tuhan sekalian berdoa. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengadahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.